Nah, yang sering jadi persoalan di berbagai daerah, bisa dikatakan di seluruh daerah, guru honorer demo, pengen jadi CPNS, menjadi PNS, nggak diangkat-angkat segala macam. Apa mereka ini kehidupannya begitu susah, satu gajinya, saya dengar ada sampai sebulan cuma 300.000. Oh, di bawah itu masih ada 300.000, 200.000 sebulan. Dan itu udah belasan tahun mengajar. Ini kok gimana orang bisa hidup cuma 200.000 sebulan? Mau makan apa? Itu begitu sulit apa menjadi CPNS itu? Menurut saya itulah problemnya. Problemnya, dan ini membuktikan bahwa pemerintah itu menganggap guru atau profesi guru itu seperti keranjang sampah. Sampah pun kalau diolah bisa menjadi sesuatu. Dan itulah guru. Logikanya begini. Seseorang dari SMA misalkan, untuk ngajar SMP, itu nggak bisa dia secara hafal atau secara hebat, fasih, kalau hanya misalkan dia 3 tahun sekolah di FKIP. Atau anak STM, kemudian dia ngambil bukan BKSD, dia hanya 2 tahun bisa mengajar SD. Karena apa? Karena ilmu pendidikan itu menurut saya itu justru ilmu yang sangat penting. Iya. Kalau tadi kan Mas Fit mengatakan biar profesional kan, biar lebih profesional, biar yang mengajar SD misalkan itu sesuai dengan bidangnya. Anggaran untuk sekolah-sekolah itu banyak loh, Mas. Komite sekolah. Uang komite ya? Komite. Dan ini setiap kali penerimaan siswa baru ribut ini. Dana BOS, bantuan operasional sekolah, dan itu jor-joran. Ini kemana uang ini? Kenapa nggak digunakan ini untuk benar untuk operasional sekolah loh? Operasional sekolah itu kalau si gurunya hidupnya nggak bagus, bagaimana sekolah itu bisa maju? Bagaimana dia mendidik? Dan operasional sekolah dipakai uang komite sekolah lagi, belum lagi anggaran pendidikan yang lain. Terus dana-dana ini bukannya menguntungkan bagi siswa dan guru, siapa yang menikmati? Ya, kepala sekolah lah tentu saja. Yang mengelola dia. Oh, itu yang mengelola sekolah-sekolah. Ya bisa dicek lah ya. Kita bukannya suuzon ya, bisa dicek. Di sebuah sekolah misalkan ya, apakah semua guru tahu pengelolaan dana BOS? Saya yakin tidak semua guru tahu. Gitu loh. Apakah semua orang tua tahu pengelolaan dana BOS? Saya yakin tidak semua orang tua tahu. Gitu loh. Itulah problemnya itu loh. Kita akan sangat senang kalau misalkan ada sekolah yang mau transparan pengelolaan dana BOS, pengelolaan dana komite. Gitu loh. Dan kaitannya dengan itu menurut saya yang terpenting justru komite sekolah ini. Karena komite sekolah ini kan selama ini jadi perpanjangan tangan sekolah untuk menarik pungutan dari para orang tua siswa kan. Artinya komite stempel. Komite sekolah itu apa aja sih? Ada guru di situ. Ada unsur guru, kemudian orang tua siswa, orang tua siswa, dan mungkin masyarakat sekitar atau tokoh masyarakat. Seperti itu. Dan faktanya itu kan sangat jarang lah ya, bisa dihitung dengan jari lah. Komite sekolah yang benar-benar dia membela kepentingan para orang tua siswa. Salam Suar. Ya, kita kembali bersama sahabat saya Mas Oyo Saroso, Mas Widodo, para jurnalis senior yang ada di Lampung, membahas isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Kali ini kita membahas tentang pendidikan, tapi lebih spesifik adalah masalah guru honorer. Guru honorer bukan hanya di Lampung, di seluruh Indonesia, demo di mana-mana, nasibnya terombang-ambing. Sepertinya jadi guru honorer itu derita tiada akhir, kira-kira seperti itulah. Ada apa yang terjadi dengan guru honorer, nasib mereka? Sementara fungsi mereka di sekolah sangat besar, mendidik, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi kita. 1 jam ke depan, kurang lebih, kita bahas soal itu. Ada apa sebenarnya di balik ini, Mas Oyos? Waduh, saya. Ini Mas Oyos ini sekolah guru IKIP. Mas Widodo juga punya sekolah. Coba kalian dua ini, saya sih murid. Mas Fit dulu kali yang punya sekolah. Oke. Nggak ada dari Mas Oyos dulu mungkin. Aduh, kalau kita berbicara soal guru kayaknya ruwet ya. Ruwet kalau kita dari orang luar melihat bagaimana nasib para guru honorer. Tapi saya sebagai
guru gagal atau calon guru gagal, mungkin saya agak lebih paham lah tentang bagaimana dunia, terutama terkait dengan lembaga pendidikan tenaga pendidik atau tenaga keguruan. Sekolah guru lah. Sekolah guru lah. Ya. Saya dulu bersekolah di SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Outputnya saya harusnya menjadi guru SD. Terus kemudian kalau nggak jadi guru SD, kalau melanjutkan ke perguruan tinggi namanya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP. IKIP. Nah, kalau di universitas itu jadi FKIP ya, FKIP, ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kalau FKIP itu yang masuk atau mahasiswanya bisa berasal dari SMA, SMEA juga bisa, nggak harus dari SPG. Nah, terjadi agak masalah, agak ruwet ketika banyak IKIP tiba-tiba berubah menjadi universitas. Dan SPG itu ditutup. Salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Artinya guru SD harus lebih berkualitas. Dianggapnya lulusan SPG itu nggak berkualitas lah. Harus mengenyam pendidikan tinggi lah seperti itu. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, makin ke sini, ketika pendidikan tinggi itu makin bisnis, akhirnya terjadilah inflasi atau overload yang tenaga kependidikan. Artinya output atau alumni FKIP itu makin banyak. Sementara yang menampung itu terbatas. Artinya sekolah SMA dan yang sekolah-sekolah negeri maupun swasta itu makin terbatas. Terus kemudian juga pengangkatan guru menjadi guru PNS itu juga sangat terbatas. Kalau sebentar Mas, terbatas tadi ini memang SPG IKIP itu hanya jadi guru, nggak ada kemana lagi profesinya itu. Memang profesi guru. Ya memang kalau SPG atau alumni IKIP memang dipersiapkan menjadi guru. Menjadi guru ya? Kalau toh kemudian tidak ada yang tidak menjadi guru seperti saya, itu adalah dalam tanda petik adalah orang-orang murtad. Saya termasuk yang murtad itu. Artinya kelainan itu loh, seperti itu. Karena mungkin, dan itu pilihan dan kan tidak ada orang juga yang tidak ada yang bisa melarang seseorang untuk beralih profesi, kan beralih cita-cita kan. Guru di sekolah formal kan maksudnya bukan jadi guru silat, guru ngaji, bukan itu kan guru ngaji, bukan itu kan? Bukan itu. Tapi meskipun tidak mengajar di sekolah formal, saya tetap merasa saya jadi guru. Karena saya juga masih mengajar masyarakat maksudnya. Nah, persoalan sekarang ini kita lebih spesifik. Membludak tuh guru honorer. Mas Oyos, tahu nggak sih? Saya yakin tahu lah. Ya, saya tahu. Cuma apa sih penyebabnya? Itu penyebabnya adalah dalam mindset atau dalam alam pikir para penyelenggara pendidikan di Indonesia. Yang penting adalah CIS, yang penting adalah cuan, dan tidak ada penerimaan mahasiswa, penerimaan calon guru itu disesuaikan dengan kebutuhan. Saya tidak yakin masing-masing pemerintah daerah itu punya data tentang berapa sih jumlah guru dalam rentang misalkan 5 tahun yang pensiun. Guru yang tetap ya, yang udah PNS guru PNS ya, guru PNS. Sementara kan jumlah mahasiswa itu udah diperbanyak. Yang calon guru itu makin banyak. Alumni dari fakultas mana, IKIP dan sebagainya itu ya. Itulah yang jadi persoalan. Jadi tidak berimbang ya. Dan ketika mereka sudah lulus, pilihannya kan apa? Pilihannya ya antara menjadi tenaga honorer di sekolah negeri atau di sekolah swasta. Seperti itu. Dan mereka juga tidak bisa disalahkan. Kenapa kok mereka tetap ngotot untuk menjadi tenaga honorer, meskipun kita tahu ya, honor mereka itu juga insya Allah, dalam arti ya suka-suka mungkin suka-suka sekolahnya, paling tidak sampai 1 juta atau di bawah UMR seperti itu. Oke. Jadi jumlah calon guru yang kepengen menjadi PNS itu begitu banyak, institut atau kampus-kampus yang meluluskan calon-calon guru ini banyak, sementara katakan lowongan kerja lah, posisi guru itu sangat sedikit, otomatis terjadi penumpukan. Maaf. Di Bandar Lampung saya coba cari data, ada sekitar 20.000 loh guru honorer. Sementara lowongan menjadi guru
Di sini, di Bandar Lampung sini saja, itu sangat sedikit. Lalu mau kemana? Apa yang terjadi? Mas Wid ikutin nggak itu? Ya, di Bandar Lampung sendiri itu 20.000. 20.000 guru honorer, baik negeri maupun swasta. Itu data tahun lalu ya. Data tahun 2023 kalau nggak salah itu. Membludaknya guru honorer ini selain karena supply-nya berlebih, juga bisa dilihat dari dua hal sih sebetulnya. Yang pertama kepentingan politis. Ya, setiap calon kepala daerah mungkin punya janji tertentu kepada orang-orang tertentu, bahkan menjadi tim suksesnya bisa jadi loh. Kalau saya terpilih, kamu jadi guru honorer. Kalau dulu ada honorer K2 dan apa sebagainya. Dan dari situ bisa ada peluang diangkat jadi pegawai negeri sipil. Itu dari sisi politisnya. Yang kedua dari pihak sekolah. Khususnya ini yang sekolah negeri. Jadi guru itu kan sulit. Dalam prakteknya jadi guru itu sulit, harus disiplin, dia harus tepat waktu, kemudian capek juga ya. Jadi guru itu capek loh di depan kelas berjam-jam, ngomong apa, ngajari nulis, berdiri. Mungkin dia ini, kemungkinan kedua ini, si guru ini karena capek, karena dia mungkin tidak bisa disiplin, kemudian oleh pihak sekolah, gimana sih supaya kita nggak capek? Oh, mudah, angkat aja guru honorer. Jadi yang guru honorer ngajar. Guru honorer ngajar. Nah, guru asli yang statusnya udah PNS ini bisa duduk-duduklah di kantor atau mungkin makan siang di Kantin. Itu masih mending. Atau mungkin belanja ke mall atau apa gitu kan ya. Yang penting bukan. Ini khayalan atau fakta nih, Mas? Faktanya seperti itu, sebagian besar seperti itu. Jadi kalau ada guru misalnya di saat jam kerja kita ketemu di pasar atau ketemu di mall atau ketemu di tempat-tempat lain, di tempat-tempat umum, itu kemungkinan dia menugaskan guru honorer dengan dibayar, tapi tetap dibayar. Tapi secara pribadi aja mereka bayarnya. Walaupun si guru honorer itu juga sudah dapat bayaran dari bos, dana bos. Biasanya kan diambilkan dari dana bos atau dana komite. Jadi dengan demikian si guru PNS ini yang tetap ini dia bisa santai-santai, di belanja di mall, makan-makan di restoran. Ada loh kemungkinan seperti itu. Dan ini kasus ini banyak juga terjadi di Bandar Lampung. Nah, yang sering jadi persoalan di berbagai daerah, bisa dikatakan di seluruh daerah deh, guru honorer demo, kepengen jadi CPNS, menjadi PNS, nggak diangkat-angkat segala macam. Apa mereka ini kehidupannya begitu susah, tuh gajinya, saya dengar ada sampai sebulan cuma 300.000. Oh, di bawah itu masih ada 300.000, 200.000 sebulan, dan itu udah belasan tahun mengajar. Ini kok gimana orang bisa hidup cuma 200.000 sebulan? Mau makan apa? Itu begitu sulit apa menjadi CPNS itu? Harus lewat berbagai macam jenjang ya. Kalau mau jadi pendekar itu ibaratnya itu kan harus lewat ini, menyeberangi sungai, menaik gunung, harus turun tebing. Guru ini bahkan lebih sulit dari itu. Karena bukan hanya biaya, bukan hanya waktu, tapi tenaga juga. Dan yang paling merisaukan kita, guru ini nggak mendapat bayaran sesuai dengan keahliannya. Itu sangat disesalkan. Tapi memang faktanya seperti itu. Guru-guru honorer baik di swasta maupun negeri itu memang bayarannya paling tinggi itu 300.000. Benar Mas Ayos? Paling tinggi 300.000. Bahkan ada guru yang nyambi, dia itu ngojek.
banyak guru yang nyambil ngojek. Gimana coba kalau Mas Yos jadi guru sambil ngojek? Gimana coba perasaan? Terus kenapa masih mau jadi guru gitu loh? Karena yang pertama, dia tidak punya kesempatan lain. Dia tidak punya peluang lain selain jadi guru. Satu, ruang kerja sangat terbatas, sementara lulusan begitu banyak. Yang kedua, jadi guru juga semacam status sosial juga. Di tengah lautan pengangguran seperti sekarang ini, mereka ingin punya status sosial guru itu memang sosial sangat guru yang dihormati ya. tetap. Misalnya jadi guru gitu. Nggak apa-apa lah dapat 300 sebulan, yang penting saya jadi guru. Walaupun penghasilan utamanya bukan dari guru, misalnya dari ngojek, dari apa, berdagang atau yang lain. Tapi status guru itu tidak mau dia lepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dia menjadi guru honorer itu tujuan akhirnya, tujuan finalnya agar diangkat jadi pegawai negeri sipil, jadi PNS. Selalu memang berharap jadi PNS ya. Selalu, setiap guru. Nah, sementara tadinya untuk menjadi guru itu ada sekolah SPG, IKIP, FKIP. Ya, inilah memang sekolah atau kampus yang mendidik dipersiapkan untuk jadi guru. Belakangan yang bukan lulusan FKIP, yang jurusan IKIP, yang FPG yang tadi itu juga bisa menjadi guru melalui pendidikan profesi guru lah, lalu tes ini segala macam. Loh, dengan hanya lulusan FKIP atau IKIP saja, atau yang sekarang tuh ada UNJ, ada Unimed di Medan sana dan sebagainya, itu saja sudah surplus, ditambah lagi yang begini. Ini sebenarnya apa pemerintah nggak tahu? Nggak mungkin nggak tahu, tapi kenapa masih terjadi seperti ini? Tujuannya sih untuk mendorong ya guru, supaya guru itu profesional. Jadi misalnya saya lulusan PGSD, jadi saya lulusan PGSD itu gelarnya SPD. SPD aja nggak cukup, dia harus profesional, makanya ikut pendidikan 1 tahun. Jadi supaya saya dapat gelar guru. Sebenarnya itu untuk meningkatkan kualitas juga. Itulah pendidikan profesi guru itu. Pendidikan profesi. Jadi di PGSD saja tidak cukup profesional dia menjadi guru, harus ada lagi pendidikan 1 tahun. Harus ada, dan ya itu celakanya ketika saya lulusan Fakultas Hukum, saya bisa menjadi guru hanya dengan kuliah 1 tahun. Saya bisa mendapat profesi sebagai guru. SH, GR misalnya. GR itu guru. Guru. Menurut saya itulah problemnya. Problemnya, dan ini membuktikan bahwa pemerintah itu menganggap guru atau profesi guru itu seperti keranjang sampah. Sampah pun kalau diolah bisa menjadi sesuatu. Dan itulah guru. Logikanya begini. Seseorang dari SMA misalkan, untuk ngajar SMP itu nggak bisa dia secara hafal atau secara hebat fasih kalau hanya misalkan dia 3 tahun sekolah di FKIP. Atau anak STM kemudian dia ngambil program BGSD, dia hanya 2 tahun bisa mengajar SD. Karena apa? Karena ilmu pendidikan itu menurut saya itu justru ilmu yang sangat penting. Iya. Kalau tadi kan Mas Fit mengatakan biar profesional kan, biar lebih profesional, biar yang mengajar SD misalkan itu sesuai dengan bidangnya, misalkan ada fisika, ada matematika, ada sejarah misalkan, ada geografi. Itu sebenarnya semuanya sudah pernah diterapkan ketika SPG. Kalau saya yakin kalau lulusan SPG untuk menjadi guru SD, saya jamin hasilnya pasti bagus. Oke. Ketika di SPG, inilah betul-betul pendidikan spesialis guru. Memang dipersiapkan untuk menjadi guru. Apa yang membedakan sehingga sekolah SPG itu yang benar-benar disiapkan untuk menjadi guru itu dengan sekolah-sekolah yang umum yang lain? Yang tidak diperoleh lah di sekolah lain. Sangat berbeda. Karena kalau SMA, itu kan outputnya, lulusannya kan memang untuk kuliah. Untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dan nanti bisa menjadi insinyur, bisa menjadi dokter, dan lain-lain. Tapi kalau SPG, ini memang sudah ditempa untuk menjadi guru. Sejak kelas 1 sampai kelas 3, itu memang digembleng ilmu pendidikan, administrasi sekolah, bimbingan konseling, psikologi. Jadi seorang calon guru SD dari SPG
itu sudah paham bagaimana cara mengelola kelas, bagaimana cara mendidik anak. Itu sudah paham. Psikologi pendidikan, Psikologi pendidikannya dia paham, administrasi sekolahnya dia paham, psikologi sosial. psikologi sosial, psikologi perkembangan dia paham. Tapi kalau anak SMA kemudian kuliah hanya 2 tahun, saya yakin pemahaman itu kurang gitu. Memang berbeda ya. Menurut saya akan berbeda lulusan SPG yang kemudian melanjutkan kuliah, kemudian menjadi guru, dengan lulusan SMA atau STM yang kemudian kuliah dan menjadi guru. Saya yakin itu. Jadi memang melenceng sedikit walaupun masih relevan ya. Sampai saya pendidikan SMA dan zaman saya tahun 80-an itu mungkin dengan Mas Oyos, dengan Mas Widodo masih tahu lah ada SPG ya. Kebetulan SMA saya berdampingan dengan SPG ya di Sumatera Utara sana. Memang berbeda, Mas. Saya ingat begitu ada siswa SMA penampil bajunya, mereka bisa dikatakan sangat-sangat jarang, Mas, pakai kaos oblong, pakai celana jeans sepertinya nggak pernah, lengan panjang. Jadi penampilan itu betul-betul seperti guru. Jadi kalau ada anak muda, bayangkan anak muda, Mas, tetapi pakai lengan panjang begini rapi, masuk blus, kayaknya SPG udah hampir 100% itu benar. IKIP juga seperti itu, FKIP yang kemudian. Kalau FKIP dan IKIP tidak seperti itu. Kita lebih agak liberal. Karena kan sudah perguruan tinggi. Iya. Jadi ketika kuliah di IKIP, calon guru pun bisa gondrong. Bisa gondrong, bisa pakai kaos. Iya, tetapi penampilan ini berbicara di depan. Tapi ketika praktek ya memang udah tertata, nggak bakal serampangan seperti yang mahasiswa yang lain, kira-kira gitu. Nah, mertua saya juga kan guru, kakak saya, abang saya, banyak sekali yang guru. Sampai pensiun, ada yang sampai golongan 4E, Mas. Kakak saya yang paling tua. Itu SD. Paling general guru. 4D terakhir. Jadi, saya melihat, berbeda sekali memang pendidikan guru yang dulu itu dengan yang sekarang. Nah, pertanyaan saya juga begitu. Kalau memang tujuannya mau mencerdaskan bangsa dan fondasi untuk pendidikan siswa itu sudah benar, kenapa dihapuskan? Itu sangat saya sesalkan. Nah, tetapi kita kembali ke sini, Mas. Masalah guru honorer. Mereka ini tidak terjamin kebutuhan hidupnya. Sementara kita dihadapkan dengan persoalan anak didik. Nggak usah lah dulu soal kualitas, mental sajalah. Kita ada mendengar guru digebukin, gini, dan orang tua tidak boleh lagi terlalu ini segala macam itu. Bagaimana guru-guru bisa fokus mengajar, mencerdaskan kehidupan kalau mereka dari gaji saja sangat minim, tidak ada jaminan menjadi PNS. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Guru, setahu saya tidak melindungi dia dari fisik. Undang-Undang guru. Undang-Undang Guru tidak ada melindungi fisik, nyaman, hidupnya tidak terjamin dan segala macam. Jadi mau dibawa kemana sebenarnya guru honorer ini? Jadi guru honorer ini kan serba sulit kita ya. Itu yang saya sudah sampaikan tadi, mengapa guru honorer itu membludak itu kan 2 persoalan. Yang pertama persoalan politis, yang kedua memanjakan sifat kemalasan guru-guru PNS. Tapi memang ya kalau gini loh, guru honorer itu kenapa orang masih tetap ingin masuk situ? Selain dia ingin mendapat status sosial, dia ada tujuan akhir. Tujuan akhirnya PNS. Jadi PNS guru itu memang berbeda dengan PNS yang lain. Dia kan gajinya double. Dia misalnya dia gaji pokok 3.200.000, dia itu terimanya 2 kali itu. Dan ini tidak ada di PNS yang lain. Kenapa? Itu tunjangan sertifikasi. Oh, tunjangan profesi guru itu ya? Tunjangan profesi guru. Untuk sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada para guru, supaya jangan jadi guru Omar Bakri lah kira-kira. Iya. Inilah karena tunjangan double ini, makanya banyak kemudian orang ingin menjadi guru. Karena banyak orang ingin menjadi guru, banyak universitas yang membuka jurusan keguruan. Jumlah mahasiswa lebih diperbanyak. Jumlah mahasiswa semakin banyak. Sementara di
di Daya tampung sekolah daya tampung sekolah itu minim, stagnan lah, Kak. stagnan, bahkan masih banyak antrian guru honorer ini. Dari sekolah pun yang sudah menjadi guru honorer sudah nggak terhitung banyaknya, sementara dari sini tambah lagi setiap tahun ada lulusan-lulusan baru. Nah, inilah yang menjadi persoalan juga. Pemerintah tidak menyiapkan cetak biru profesi guru. Jangan-jangan gini, Mas. Saya terus terang masih katakan apa iya pemerintah nggak tahu, nggak punya data. Berapa kampus yang punya fakultas keguruan? Berapa kampus yang membuka jurusan ini? Berapa daya tampung sekolah? Katakanlah Bandar Lampung. Jumlah SMA boleh kok. Kita hitung. SMP negeri dan swasta ya. SD, TK berapa puluh ribu. Siswanya berapa kelas. Berapa jumlah guru yang sudah PNS, yang masih ada lagi kontrak kerja itu P3K ya. P3K yang honorer dan sebagainya. Sementara lulusan dari kampus-kampus sekian. Artinya input dan outputnya masa nggak ketahuan sih? Apa mungkin mereka nggak tahu atau justru disengaja? Menurut saya sih bukan nggak tahu, mereka tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Buktinya apa? Untungnya apa kalau nggak mau tahu? Buktinya apa? Sekarang guru yang mendapat tunjangan sertifikasi itu berebut jam mengajar loh. Karena kan di situ syaratnya 24 jam seminggu ya, 24 jam dia baru dapat tunjangan sertifikasi. Sementara dia di sekolah A, di sekolah dia asal dia hanya dapat misalnya 15 jam mengajar. Mungkin karena jumlah muridnya sedikit atau karena harus berbagi dengan guru lain, ya loh. Jadi dia kurang 10 jam, dia terpaksa nyari kemana ke sekolah lain. Itu berburu mencari jam apa? Mencari jam mengajar di sekolah lain agar memenuhi dapat tunjangan sertifikasi ini. Iya. Ini dari sini saja kan sebenarnya sudah ketahuan. Sudah ketahuan bahwa jumlah guru honorer ini di Bandar Lampung ini, di Lampung bahkan secara umum di Indonesia itu sudah berlebih. Tapi masih terus saja dimasukin ada lulusan-lulusan baru. Mereka sudah tidak mau tahu, tutup mata. Bisa dikatakan tutup mata dengan fakta-fakta seperti ini. Karena orang mikir itu kan berat juga. Atau bisa dikatakan udah nggak mau mikir lagi. Orang-orang yang berkepentingan dalam hal pendidikan ini. Mereka udah nggak mau mikir lagi lah. Alah yang penting semuanya berjalan normal. Tapi nggak tahu di sini ada banyak lulusan yang nggak bisa masuk. Jadi guru honorer pun nggak bisa. Itu. Karena apa? Sudah penuh semua. Pertanyaannya adalah, apakah itu kampus yang mengeluarkan atau yang melahirkan calon guru itu tahu atau tidak? Saya yakin tidak tahu. Tidak tahu dan tidak mau tahu ya. Dan dia yang penting dia buka jurusan, banyak mahasiswa baru, sudah. Dia artinya sudah betul-betul kapitalisme pendidikan. Ya artinya sebetulnya jurusan keguruan atau FKIP berpeluang besar untuk mencetak para penganggur dong ya. Ya. Lah kan ini pemerintah, ini negara loh Mas, ini bukan kita sedang menghayal nih. Masa negara nggak tahu dan tidak bisa mengambil kebijakan kalau masuknya 10, sementara tempat itu hanya 7, otomatis 3. Nunggu dong. Tahun berikutnya tambah 3 membludak. Ini kan sudah pasti, ya kan? Siapa yang diuntungkan? Yang jelas guru honorer yang tidak punya peluang menjadi CPNS atau tidak diangkat-angkat gitulah bahasanya, dirugikan. Yang diuntungkan siapa? Sekolah? Penguasa? Yang diuntungkan tentu saja adalah penyelenggara LPTK. Penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan, tenaga keguruan. Dia tidak FKIP, oke. Dia tidak punya beban lah. Ya. Mau lu kerja, mau apa segala, pokoknya aku didik sarjana gitu kan. Cocok itu. Ya kan? Cocok.
Terjadi di hampir, bisa dikatakan di seluruh Indonesia deh. Kota-kota besar itu menjadi tujuan utama guru. Karena kesejahteraannya. Maka menumpuklah guru-guru di kota-kota. Sementara di desa yang pelosok dan sebagainya itu minim. Masih terjadi kan? Sampai sekarang? Masih. Nah, kalau pemerintah tidak bisa ngambil kebijakan agar pemerataan pendidikan, Mestinya bisa. mestinya bisa dong. Kenapa kok bisa? Jadi saya ingat dulu ketika saya itu masuk SPG dan masuk IKIP, itu ada kontrak, ada perjanjian. Bahwa salah satu perjanjian di atas materi itu adalah siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Sumpah loh Mas, bukan siap. Ketika diangkat jadi CPNS misalnya, sumpah kan? Sumpah jabatan. Itu mestinya tidak ada lagi problem soal kekurangan guru di daerah. Iya, tapi fenomena itu masih terjadi. Ya terjadi, artinya sebenarnya pemerintah daerahnya kurang bisa bekerja. Kalau pemerintah daerahnya bekerja, itu nggak akan terjadi. Itu satu hal. Terus hal lain, tadi ya kaitan dengan sertifikasi. Sebetulnya pertanyaan besarnya itu adalah, apa sih sebetulnya fungsi atau motif tunjangan sertifikasi guru? Atau program sertifikasi itu? Kan kalau secara formal itu untuk meningkatkan kualitas guru, kan? Kualitas mereka dalam mendidik, dalam mengajar. Ya. Pertanyaannya, apakah dengan mengikuti program itu, kemudian melahirkan guru yang qualified? Apakah kemudian muridnya juga berkualitas itu, outputnya itu bagus? Enggak juga ya. Kan tidak juga. Yang terjadi adalah, dengan adanya tunjangan sertifikasi guru, karena dia mendapatkan gaji yang lebih atau pengajaran lebih, oke lah, kita senang lah. Memang guru, karena pahlawan tanah jasa, jasanya besar, dia layak mendapatkan gaji besar. Tapi kalau misalkan dengan program itu, yang sifatnya hanya kepentingan materi, yang terjadi kemudian apa? Uang sertifikasi guru itu kemudian tidak ada 10% pun dialokasikan untuk peningkatan kapasitas guru. Yang terjadi adalah uang sertifikat itu dipakai misalkan untuk membeli barang-barang mewah, menambah mobil, menambah rumah. Bukan di-upgrade kemampuannya. Ya mestinya seperti itu. Logikanya kan dengan tunjangan sertifikasi itu, kemampuan mengajarnya juga makin bagus dong. Dan itu selama ini saya belum pernah mendengar ada misalkan data tentang, di Bandar Lampung saja lah. Di Bandar Lampung misalkan guru matematika SMA, itu yang paling bagus tuh misalkan siapa? Atau dari SMA mana? Pernah dengar nggak? Yang jurusan biologi misalkan, yang paling bagus tuh dari SMA mana? Itu saya belum pernah mendengar. Itu loh. Artinya, bagaimana kualitas guru yang selama ini mendapatkan tunjangan sertifikasi itu, seberapa bagus kemampuannya, ya kita semua blank, alias kita tidak tahu gitu loh. Seperti itu. Ya secara manusiawi sih saya senang lah para guru itu mendapatkan gaji yang lumayan, yang besar, karena mereka memang punya tanggung jawab yang besar. Tapi kalau misalkan itu tidak seimbang dengan output yang mereka hasilkan, ya menurut saya sia-sia saja. Pemerintah itu menganggarkan dana besar hanya untuk menambah anggaran untuk guru yang bersertifikat itu. Sementara di sisi lain banyak guru honor yang kehidupannya termeh-meh itu. Masih untung kalau mereka mengajarnya itu tulus kan. Kan juga ada sih, kita harus akui ya, ada juga guru honor yang mengajar itu memang panggilan jiwa, panggilan hatinya memang untuk menjadi guru. Ada, meskipun secara ekonomi mereka susah, mereka kompensasi lainnya adalah mereka ngojek, mereka buka warung, seperti itu. Tapi apa gunanya status menjadi guru kalau misalkan kejelasan jenjang karir nggak jelas? Iya, keluarganya nggak hidup, kebutuhannya primernya saja nggak terpenuhi gitu kan. Nah jadi padahal anggaran untuk sekolah-sekolah itu banyak loh Mas. Komite sekolah, uang komite. Dan ini setiap kali penerimaan siswa baru ribut ini. Dana BOS, bantuan operasional sekolah, dan itu jor-joran. Ini kemana uang ini? Kenapa nggak digunakan ini untuk benar untuk operasional sekolah loh? Operasional sekolah itu kalau si gurunya hidupnya nggak bagus, bagaimana sekolah itu bisa maju? Bagaimana dia mendidik? Dan operasional sekolah dipakai uang komite sekolah lagi, belum lagi anggaran pendidikan yang lain. Terus dana-dana ini bukannya menguntungkan bagi siswa dan guru, siapa yang menikmati? Ya kepala sekolah lah menurut saya. Ya. Oh itu yang mengelola kepala sekolah? Ya bisa dicek lah ya, kita bukannya suuzon ya, bisa dicek. Di sebuah sekolah misalkan ya, apakah semua guru tahu pengelolaan dana BOS?
Saya yakin tidak semua guru tahu. Gitu loh. Apakah semua orang tua tahu pengelolaan dana BOS? Saya yakin tidak semua orang tua tahu. Gitu loh. Itulah problemnya itu loh. Kita akan sangat senang kalau misalkan ada sekolah yang mau transparan pengelolaan dana BOS, pengelolaan dana komite. Gitu loh. Dan kaitannya dengan itu menurut saya yang terpenting justru komite sekolah ini. Karena komite sekolah ini kan selama ini jadi perpanjangan tangan sekolah untuk menarik pungutan dari para orang tua siswa kan. Komite stempel. komite sekolah itu apa aja sih? Ada guru di situ. Ada unsur guru, Orang kemudian tua siswa. orang tua siswa dan mungkin masyarakat sekitar atau tokoh masyarakat. Seperti itu. Dan faktanya itu kan sangat jarang lah ya, bisa dihitung dengan jari lah. Komite sekolah yang benar-benar dia membela kepentingan para orang tua siswa. Loh, Ya faktanya banyak orang tua siswa yang menjerit ketika anaknya baru masuk sekolah, ternyata pungutannya besar kan. enggak Jadi gini loh Mas. Yang terpenting menurut saya pada saat ini adalah pendidikan gratis, bukan makan bergizi gratis. Enggak. Menurut saya. Oke, sebentar. Komite sekolah dibentuk ini sebenarnya lebih berpihak kepada siswa dong. Mestinya para orang tua siswa ya. Kalau dia komite sekolah dibentuk justru berpihak kepada penyelenggara sekolah, apalagi berkolusi untuk menghabisi, katakanlah, menghabisi anggaran yang datang dari siswa, dari pusat, dan segala macam itu. Loh, ini mengkhianati Mungkin nggak tujuan menghabisi lah. awalnya. Mungkin nggak menghabisi lah. Kalau misalkan pengelolaan itu transparan. Gitu. Masalahnya kan banyak sekolah yang tidak mau transparan. Gitu loh. Kalau dana BOS itu dikelola dengan transparan, terus kemudian ada penyertaan BOS daerah dari provinsi, kabupaten, kota, itu selesai sebetulnya. Tidak ada istilahnya ada anak yang tidak sekolah. Harusnya semua anak bisa sekolah secara gratis. Dengan adanya uang komite, dana BOS Nggak usah uang komite, dana BOS dana saja. BOS saja. 1,5 juta per tahun. Per siswa ya? Per siswa. 1,5 juta per tahun per siswa. Berarti per bulan. Mungkin sekarang sudah naik. Mungkin di atas itu mungkin sekarang. Itu untuk apa aja sih? Mas kan punya sekolahan. Kalau di Dapat dana BOS nggak? dana BOS ada, tapi dikelola langsung oleh kepala sekolah. Yayasan bahkan tidak tahu menahu itu. Karena nanti kalau yayasan terlalu masuk ke situ, salah pula. Karena ini kan bantuan operasional sekolah. Tapi ada juga yayasan tertentu yang mereka pengen tahu juga dong. Bagaimana sih alur dana BOS ini? Dan itu juga bisa dipahami. Karena kan ketika dana BOS itu masuk ke sekolah, itu kan atas nama yayasan juga. Wajar dong pihak yayasan tahu, tapi swasta ya? ya ini kalau swasta. Kemudian kalau komite, ini kita bicara di sekolah negeri. Kalau di komite itu sebenarnya fungsinya kan ya perwakilan siswa ya. Ibaratnya DPRD-nya lah. Gitu. Iya. Tapi yang terjadi ya itu tukang stempel aja. Kadang rapat komite yang datang cuma berapa orang. Nanti diputuskan mereka sendiri. Itu ada honornya nggak? Oh, ada. Itu. Justru Untuk karena anggota komite sekolah. ada, justru karena ada honornya itulah kemudian banyak orang berebut nyari anggota komite sekolah. Lah ini bukan hanya sekedar kehormatan gitu. Saya terhormat loh. Bukan. Ada di honor. Ada honornya. Ada honor. Ada hitung-hitungan, ada matematikanya. Saya terus terang Mas baru tahu ini loh. Karena di sekolah anak saya nggak pernah ada itu. Betul, sekolah anak saya itu dua-duanya sekolah swasta dan tidak pernah tahu soal dana BOS segala macam. Saya benar-benar nggak tahu soal yang ini. Nggak bisa berhadapan. Oh, jadi mereka dapat honor? Dapat. Oh. Dapat honor. Jadi kalau ditanya kemana larinya dana BOS dan uang komite, itu salah satunya ya untuk membayar guru-guru honorer itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah cukup untuk membayar para guru honor? Artinya gini, apakah para guru honorer itu honornya itu sesuai dengan UMR atau setidaknya mendekati UMR lah? Kalau menurut Pak Sud gimana? Ya tidak ini. Atau hanya nambahin sekian dari 300.000 itu? Ya itu gini, saya kembalikan lagi nanti daripada keliru. Salah satu uang dana BOS dan uang komite itu salah satunya untuk membayar guru honorer. Cuman tentang besarannya, gaji besarannya tergantung sekolah masing-masing, kebijakan masing-masing. Itu swasta? Swasta maupun negeri. Jadi besarannya
sekitar 300.000 lah. Tapi dia biasanya masih dapat uang dari sebagai guru pengganti, sebagai apa. Kadang-kadang ada juga guru yang nggak tega loh, itu dia dia kasih, tak kasihlah ini apa, karena saya dapat sertifikasi, dapat tunjangan, dia dikasih berapa gitu. Biasanya gitu. Tapi kalau kalau standar UMR ini juga polemik. Polemiknya apa? Jadi bahan perdebatan juga. Ya. Loh, emang guru itu seperti buruh? Kalau kita standarnya UMR, ya, itu kan pekerja. Ya. Pekerja itu kan kalau kasarannya buruh. Padahal guru itu bukan pekerja, bukan buruh. Guru itu profesi. Ya, artinya pastinya harus lebih besar dong profesi dong. Seharusnya begitu. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Kalau dibayar sesuai UMR, wah, nanti jam kerjanya juga bagaimana nanti? Kan kalau jam kerja guru sama jam kerja swasta kan beda. Perusahaan. Guru misalnya kan, liburnya kan jelas lebih panjang. Apakah ketika libur panjang dia harus tetap masuk sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu? Oke, kembali ke guru honorer ini, Mas. Mau diapakan ini guru honorer? Sebaiknya pemerintah yang pertama sudah bagus, sudah ada usaha minimal. Jangan dulu bilang bagus, Mas. Usaha belum tentu. Udah deh. Enggak, kalau faktanya kan begini kok bagus. Sudah ada moratorium loh. Itu kan zaman Nadiem ya, ada moratorium. Sudah ada moratorium, tidak ada tes CPNS guru. Berapa lama? 3 tahun ya? 3 tahun sampai sekarang masih ya? Masih ada nggak? Masih. Moratorium guru. Oke. Jadi dia yang diambil dari guru-guru yang sudah jadi honorer yang sudah ada. Pemain baru jangan. Pemain baru jangan masuk. Tapi menurut saya moratorium itu bukan jawaban. Bukan jawaban untuk nasib buruk para guru honorer. Kenapa bukan jawaban? Karena ketika nanti moratorium itu sudah berhenti, terus kemudian ada penerimaan guru PNS atau CPNS, itu tidak ada pembedaan antara guru yang sudah bekerja secara honorer, menjadi guru honorer selama sekian tahun atau sekian puluh tahun atau sekian belas tahun dengan guru honorer yang baru 1 tahun atau 2 tahun dia nggak fair ya, nggak fair ya. Menurut saya itu sangat tidak fair, gitu loh. Dan itulah yang terjadi. Menurut saya, oke lah ada moratorium, ada penghentian pengangkatan guru PNS. Tetapi ketika membuka CPNS guru, mestinya ada batasan ya? Ya ada batasan, ada nilai tersendiri bagi guru yang sudah sekian lebih lama mengajar. Terus kemudian datanya. Nah, saya curiga sebetulnya pemerintah itu tidak punya data. Kalau zaman dulu kan jelas nih, sampai tahun 80-an, tahun 90-an lah, itu masih jelas banget misalkan, berapa sih sebuah daerah, sebuah kabupaten, guru yang pensiun. Artinya, kan harus ditambal nih, harus ada guru yang menggantikan guru yang pensiun itu. Yang meninggal. Sehingga yang menambal atau yang menggantikan guru yang pensiun itu adalah, yang diprioritaskan adalah guru yang menjadi guru honorer lebih lama. Itu loh, seperti itu. Iya, menurut saya langsung diterima, harus tes. Gitu. Sebenarnya ada itu mekanismenya juga ada namanya afirmasi ya kalau P3K. Jadi kalau guru sudah misalnya sudah belajar bekerja 20 tahun, mereka dapat ketika mau masuk P3K, mereka ada namanya nilai itu afirmasi. Untuk P3K, tapi kalau CPNS tidak ada. Tidak ada. Artinya begitu dari lulus sekolah nih, ada pendidikan profesi guru. Baru ada pembukaan CPNS, bisa langsung ikutin. Kalau ada pembukaan CPNS, tapi kan sekarang moratorium. Enggak, katakanlah, itu artinya bisa dilompat, nggak mesti harus jadi guru honorer dulu. Kalau di aturan sekarang harus 2 tahun dulu. 2 tahun jadi guru honorer. Ya, minimal 2 tahun, dan dia datanya masuk di Dapodik bahwa dia guru yang memang Dapodik itu aktif. Daftar data pokok pendidikan harus di kementerian.
Semua harus punya itu. Itu seluruh Indonesia sama seperti itu model. Sama. Dan setelah Dapodik, dia baru tes PPG. Apa PPG itu? Pendidikan Profesi Guru. Oh dulu akta 4 kan itu ya? Enggak, lain. Oh beda? Lain. Jadi kalau akta 4 itu seperti sertifikat untuk mengajar. Jadi kalau anak alumni atau mahasiswa lulus keguruan yang S1 ya, itu otomatis dia punya selain ijazah punya akta 4. Kalau yang D3 selain ijazah punya akta 2, akta 3. Kalau D2 selain ijazah punya akta 2. Akta 2. Seperti itu. Kembali ke soal ini. Ini saya jadi pertanyaan juga. Pendidikan, sekolah pendidikan guru SPG, kemudian ke IKIP yang jelas-jelas arahnya menjadi guru, ada akta 4. Mereka sudah dipersiapkan betul-betul matang selama di kampus menjadi guru. Sekarang, ada dari sarjana lain. Kemudian dia ikut pendidikan profesi guru. Dan itu lebih dipakai, pendidikan profesi guru ini yang dipakai bisa mendaftar menjadi CPNS. Nggak nyambung, Mas. Menurut saya nggak nyambung. Lebih dipercaya, ibarat saya lulus STM, kemudian bertani, nanam karet atau nanam sayur, direkrut lebih diuntungkan karena ada pelatihan sebentar dibanding yang sekolah penyuluhan PPL ya. Pendidikan pertanian dulu apa SPMA. Iya. Itu mulai dari PIIK, mulai dari masuk sekolah udah memang bertani. Lebih diistimewakan ini. Anda bisa jadi pegawai sementara ini. Ini kayaknya main-main ini. Ya, nggak serius. Misalnya gini, saya lulusan Visipol ya. Iya. Mau daftar pekerjaan di mana-mana nggak diterima. Ini udah 3 tahun, udah 4 tahun saya melamar pekerjaan, kok nggak diterima-terima. Alah, saya mau ikut tes pendidikan guru yang 1 tahun, PPG, supaya dapat gelar GR sebagai guru profesional. Ikutlah kuliah 1 tahun. Betul ada pamannya pula pejabat di Dinas Pendidikan. Ya, itu Jadilah itu. Itu artinya profesi guru itu bukan menjadi pilihan utama seseorang, gitu loh. Nah, ketika profesi guru itu tidak menjadi pilihan utama, itu kemudian saya menanyakan bagaimana nanti dia mengajar. Lebih baik menurut saya fair seperti saya. Saya punya pilihan lain selain menjadi guru daripada saya nanti berdosa membuat murid saya nggak bagus karena saya nggak mengajar dari hati. Lebih baik saya nggak jadi guru. Menurut saya itu lebih fair. Kalau saya nggak ke situ, Mas. Saya pahit. Profesi itu dari profesional, Mas. Itu sudah expert, itu sudah memang dispesialisasi ke sana, diarahkan. Ya? Loh iya dong. Kalau memang bisa dari mana-mana, kapan jadi profesional? Hilangkan, jangan lagi ada pendidikan profesi guru, nggak ada lagi profesi di situ. Karena nggak profesional dari mana-mana. Hanya nama saja itu ya profesi profesional, enggak. Ya ibaratnya gini loh, kalau di kedokteran, itu kan setelah lulus, ya sarjana kedokteran gelarnya. Kemudian ada pendidikan profesi dokter. Profesi, baru dia bisa jadi dokter. Iya. Itu kan satu jalur nih. Betul. Ya. Linear toh. Nah, gurunya harusnya seperti itu. Saya khawatir gini loh. Nanti kalau ini dibiarkan lama-lama untuk seluruh profesi juga seperti itu, nanti misalnya saya lulusan Fakultas Hukum misalnya, saya pengen jadi dokter loh. Ya ikut aja profesi kedokteran. Nah, itulah Mas Wid. Sama-sama profesi. Itulah yang tadi saya katakan. Jadi profesi guru itu sepertinya mulia, tetapi sebenarnya dalam tanda petik tidak mulia. Saya secara sarkastis mengibaratkan ini seperti keranjang sampah. Jadi seolah-olah siapapun bisa menjadi guru. Seperti sekarang ini dunia wartawan, semua pun bisa jadi wartawan. Nah, masalahnya kalau wartawan mau inflasi seperti apapun, kalau dia memang wartawan, benar-benar menjalankan tugas jurnalistik dengan benar, dia ada perlindungannya. Sejelek-jeleknya wartawan, kalau dia salah nanti dalam menulis berita, ada yang melindungi, undang-undang pers. Nah, persoalannya kan di dunia pendidikan nggak seperti itu. Para guru, kalau nanti salah mendidik anak, misalnya dia nyubit, orang tuanya datang, lapor ke polisi atau ditonjok oleh orang tua atau diketahui oleh orang tua, kan sudah terjadi kasus banyak seperti itu.
atau langsung dilaporkan ke polisi. Itu kenapa? Karena tidak ada perlindungan guru. Nah, akan lebih mengenaskan lagi kalau itu dialami oleh guru honorer. Kan sudah beberapa kasus kan guru honorer korbannya. Guru honorer yang gajinya nggak seberapa, Digugat 50 juta ya. digugat puluhan juta, dipolisikan, nama baik dia sudah hilang, tercoreng, gitu. Seperti itu. Nah, di sini menurut saya kesalahan pemerintah di situ. Jadi dalam undang-undang pendidikan menurut saya selipnya adalah tidak mencantumkan pelindungan terhadap guru. Beda dengan undang-undang pers. Kalau undang-undang pers ada tuh perlindungan terhadap para wartawan. Jadi kalau misalkan ada narasumber yang menghalang-halangi tugas jurnalistik, tugas wartawan mencari berita, membuat berita, ada tuh pasal dan orang itu bisa didenda, bisa masuk penjara juga. Kalau di dunia pendidikan keguruan tidak ada. Nah, kembali ke laptop, Mas. Mau diapain nih nasib guru honorer ini? Jadi yang pertama kan gini, wajar lah kalau orang ingin berlomba-lomba ingin jadi guru honorer ya. Karena ketika sudah jadi PNS memang sekarang ini Mengasihkan. guru PNS itu tidak ada yang hidupnya susah. Pokoknya secara materi, ekonomi secara kebutuhannya sangat inilah bagus. sudah, apalagi kalau sudah diangkat jadi kepala sekolah ya. Wah, itu sudah luar biasa itu. Luar biasa itu. Mobil Pajero gampang lah gitu ya. Pajero itu kecil itu. Karena kan jadi kepala sekolah kecil itu. Pengalaman. Ada pengalaman kawan lah. Oh, gitu. Jadi yang jadi persoalan kan guru honorer. Kadang masyarakat juga masih ini, makanya saya kurang setuju juga kalau disebut guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Seolah-olah ya udah gaji kecil nggak apa-apa. Itu Nina Bobo itu lagu Nina Bobo. Memang namanya guru memang harus jadi pahlawan. Memang itu sudah panggilan jiwa, panggilan hati, dan ini sudah tuntutan profesi, ya mau gimana lagi. Ya, kalau susah ya dilakoni aja, gitu, nerimo, gitu kan gitu kira-kira. Makanya saya nggak suka dengan guru itu dijuluki pahlawan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Saya nggak suka. Guru itu ya harus cari uang. Iya, terus nasib guru honorer ini diapain, Mas? Coba. Ya harus cepatnya yang pertama di stop dulu moratorium penerimaan guru honorer. Okay. Ya, karena sudah terbukti dengan yang ada sekarang pun mereka sudah berebut jam pelajaran toh, jam mengajar toh. Terus yang pertama itu, yang kedua lanjutkan pengangkatan guru honorer ini ke jenjang karir berikutnya. Mungkin PPG dulu, dapat sertifikasi, kemudian P3K, syukur-syukur kalau bisa langsung setelah P3K, misalnya sudah 5 tahun, disesuaikan dengan jumlah guru yang pensiun berapa, mereka otomatis diangkat jadi PNS. Tapi yang pertama-tama harus di moratorium dulu ini. Oke. Itu moratorium, katakanlah dari honorer sampai yang semua yang ada sekarang ini menjadi PNS. Oke, katakanlah semua itu. Tetapi kalau kampus-kampus masih menggulirkan lulusan ini, menumpuk juga, Mas. Kalau menurut saya perlu ada juga berarti moratorium juga. Perlu juga moratorium. Kampus. Perlu juga moratorium. Jadi begini, menurut saya solusinya adalah perlu ada. Kalau dulu misalkan bisa mematikan atau bisa menutup SPG, kenapa SPG dan SGO, kenapa tidak bisa melakukan moratorium jurusan pendidikan atau calon-calon guru yang di perguruan tinggi itu? Stop dulu. Terus kemudian yang kedua adalah harus ada penilaian secara holistik, secara menyeluruh tentang kinerja guru yang sudah PNS. Bukan rasio lagi lah. Sebenarnya banyak guru yang menjelang pensiun itu sudah tidak produktif dalam arti sekarang kan pengajaran kan sudah sangat maju kan, secara online, memakai metode baru, penguasaan IT itu kan harus memang mumpuni kan, dan banyak guru-guru yang tidak mampu untuk menyelesaikan diri. Nah, menurut saya solusi terbaiknya adalah dibikinlah kebijakan yang bijaksana, yang bijak. Tawarilah guru yang memang sudah merasa mentok dan menjelang masa pensiun untuk pensiun dini.
Tapi jangan dipaksa, ditawarkan saja. Kalau misalkan ada banyak, ada sekian persen, misalkan ada 5% saja guru yang sudah sangat yang senior dan menjelang pensiun itu pensiun dini, kan nanti yang di bawahnya kan akan terangkat. Saya setuju, Mas. Banyak. Saya ingat ini saya kenal beberapa guru lah, kalau usah saya sebutkan, produk-produk yang sudah lama memang. Punya Tapi bukan berarti yang lama itu nggak bagus, Bang. betul, ya produk lama, tetapi tidak mau mengikuti perkembangan zaman, tidak mau familiar dengan teknologi. Intinya sebetulnya sudah mentok dan sudah tidak bergairah lagi untuk mengajar. Jadi begini, ketika dia harus membuat presentasi, katakanlah membuat PowerPoint segala macam gini, dia punya handphone keren, Mas. Laptop, wah nggak tanggung-tanggung. Komputer di rumah ada. Begitu disuruh buat PowerPoint, bikin dulu ini, dipanggil anaknya, Mas. Loh, ini dapat fasilitas. Udahlah, nggak ngerti lagi, nggak bisa lagi aku belajar. Loh, sementara dia guru, Mas. Bagaimana dia di depan kelasnya? Kalau ke murid-muridnya pun dia nggak bisa ngasih contoh. Yang saya ingat, guru, itulah prinsip guru ya, Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro. Ingar sosong tulodo, di depan dia menjadi teladan. Ingma dia mangen karso, tutwuri handayani. Dah kalau yang model kayak gini, apa ini? Di depan nggak bisa, di tengah-tengah, di belakang nggak bisa. Ini sudah dipangkas saja, sudahlah. Bayar operator biasanya. Lah iya, tetapi kan kasihan yang Tapi isolasi. kalau saya masih bisa toleran terhadap itu, asal dia masih punya semangat. Soal itu kan soal teknis ya, bisa saja tadi bayar operator atau minta tolong anaknya. Tapi yang penting dia mengajarnya bagus, masih bersemangat. Yang menjadi persoalan adalah guru yang sebetulnya dia masih usia produktif, sudah malas-malasan. Dan itu bukan 1-2 orang, itu banyak. Dan kan juga kita tahulah, banyak orang tua juga tahu, mungkin kepala sekolah juga tahu, ada guru yang sebetulnya pernah dengar nggak cerita guru karena dia istrinya pejabat atau itu nggak pernah ke sekolah, nggak pernah mengajar, tapi dia Dan di kota melulu, Mas. ada di kota dan dia tetap mendapatkan gaji. Ya seperti itu kan mungkin tidak terpublikasi atau tidak diketahui oleh publik gitu loh. Sengaja disimpan, sengaja ditutup-tutupi kan seperti itu. Tetapi yang kedua, Mas, saya juga harus tawarkan solusi. Solusi loh ya, pemikirannya. Ini kan disumpah. Ketika memilih profesi guru sudah harus siap dengan semua konsekuensinya. Pengabdian dimanapun berada. Siap-siaplah, daerah banyak kok daerah yang kekurangan guru, daerah terpencil. Di Papua misalnya, di Maluku Utara, di NTT bagian mana. Siap, itu negara. Tetapi negara juga harus fair. Bukan berarti membuang mereka dong. Di gaji yang benar, yang bagus, kemudian dilindungi haknya, dilindungi keamanan dan segala macam. Dan harus siap untuk itu. Saya kira pemerintah jangan sampai kehilangan kekurangan akal mengatasi persoalan ini. Di tengah penumpukan guru honorer yang nasibnya selalu terombang-ambing, ibaratnya derita tiada akhir lah. Masa terus-menerus seperti ini, ya kan? Kemudian sistem di-cut di perusahaan-perusahaan, bahkan belakangan sudah mulai dong ditawarkan pensiun dini. Tawarkan pensiun dini dengan jaminan macam-macam lah. Ya, sehingga yang muda-muda yang sudah lebih mendapat pendidikan guru yang benar-benar menjadi guru, qualified dan sebagainya itu mendapat tempat. Saya kira ini harus diakhiri nih, jangan lagi ada sekedar demo dulu baru muncul ini. Jadi komoditas politik pula menjelang pilkada kan? Sama satu lagi loh Bang. Jadi pemerintah itu ini agak melenceng dikit tapi masih ada hubungannya sama guru. Terlalu memanjakan sekolah negeri. Saya mau katakan bahwa banyak loh sekolah swasta yang bagus, yang bonafit, tapi banyak juga sekolah swasta yang pas-pasan. Jadi sekedar untuk bayar gaji guru aja kadang kesulitan. Muhammadiyah ada, di NU juga mungkin ada ya. Dalam arti belum bisa membayar guru secara maksimal. Ketika si guru honorer ini lulus P3K, kan memang seharusnya sekolah itu memberi kesempatan, memberi jenjang karir kepada guru agar bisa meraih cita-cita lebih tinggi. Mereka ikut tes P3K. Ketika lulus, P3K ini diambil oleh sekolah negeri karena undang-undang juga mengatakan itu bahwa ASN itu harus ditempatkan di
institusi negeri. Jadi nggak kayak dulu ya. Institusi negeri. Dulu kan ada guru yang diperbantukan. Ada, diperbantukan ke swasta. Ada guru diperbantukan dulu. Sekarang Tapi- ada lagi tuh. Sekarang masih ada beberapa, cuman yang terjadi sekarang justru lebih banyak guru swasta yang terbaik itu diambil oleh sekolah negeri. Oh, setelah jadi pegawai negeri. Setelah P3K, setelah lulus P3K, mereka harus mengajar di sekolah-sekolah negeri. Emang disyaratkan seperti itu harus di kontrak kerjanya. di kontrak kerjanya seperti itu. Ya buang aja kontrak kerja, tidak Nah. mesti harus ke sekolah negeri gitu loh. Nah, makanya menteri yang baru ini dia berencana P3K itu dimungkinkan untuk kembali mengajar di sekolah awal, sekolah swasta awal. Ini dimungkinkan, tapi kita nggak tahu realisasinya seperti apa sampai sekarang juga. nggak Idealnya jelas, memang harus seperti itu kan. Iya, dan gini loh, kalau ini terus terjadi sekolah swasta nanti hancur. Dan bukan nanti, sekarang sudah firman sudah terjadi. sekarang Kan? pun sudah banyak yang hancur. Jadi ada yang bilang gini loh, negara ini kualat dalam hal pendidikan. Kenapa kok kualat? Kualat ya. Kualat. Ya. Sekolah negeri itu kan sudah ada setelah Indonesia merdeka. Ya, betul. Iya, Lah sebelum Indonesia merdeka siapa yang bikin Taman sekolah? sekolah swasta, taman Sekolah siswa. swasta. Iya. Dan ketika sudah jadi negara, udah merdeka, malah yang Iya. swasta ini diabaikan. Jadi Lupa kulit intinya begini. akan kacang. Iya, lu Kacangan kulitnya. Jadi intinya Kembali gini loh. ya. kacang-kacangan itu. Pemerintah itu saya curiga itu tidak benar-benar serius menangani masalah pendidikan. Contoh konkretnya adalah dari pemilihan menteri aja. Kan kemarin menterinya Nadiem Gojek. Makarim ya. Ya, kita tidak menafikan bahwa dia punya lulusan luar negeri lah. Maksud saya, itu kan akhirnya memperjelas bahwa siapapun bisa menjadi bos dalam tanda petik kepala yang menangani bidang pendidikan. Menterinya memang bukan orang yang punya background pendidikan, nanti di daerah-daerah juga sama. Dan itu terjadi sebelum Menteri Nadiem sudah didahului sebetulnya. Banyak kepala dinas pendidikan dan kebudayaan itu adalah jago proyek. Artinya dia memang insinyur atau orang yang sudah ahli dalam lelang proyek. Jadi hatinya bukan pendidikan. Ya, artinya mereka itu sebetulnya manajer atau ya lebih layak sebagai kepala dinas pekerjaan umum lah atau dinas pertambangan misalkan. Disuruh mengelola Pendidikan. atau disuruh menjadi manajer dinas pendidikan. Itu kan menurut saya agak aneh lah ya. Jadi harus dikembalikan lah ya. Maksudnya harus dikembalikan lagi. Bahwa pendidikan itu memang sudah ada pakemnya. Jangan ada yang melanggar ini. Karena memang muaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau seperti ini terus, tidak ada penyelesaian dan terus-menerus, terutama ini menyangkut pendidikan loh Mas. Membangun karakter bangsa, mencerdaskan hidup bangsa sesuai amanat konstitusi. 2045 itu Indonesia emas itu ya Indonesia cemas. Indonesia cemas. Oke lah, soal pendidikan sangat panjang. Itu baru menyangkut nasib guru honorer. Kualitasnya, apa penyebab dan segala macam itu masih banyak lagi. Saya kira itu di topik lain saja. Nah, saya ingin penegasan atau kesimpulan nasib guru honorer ini. Mas Oyos? Kalau menurut saya ya guru honorer yang sudah lama menjadi guru honorer itu harus diutamakan ketika ada penerimaan guru PNS atau tenaga P3K. Dan setuju moratorium ya? Setuju moratorium. Karena dengan cara itu menurut saya itu lebih adil. Itu akan memberikan keadilan. Oke, Mas Wid? Moratorium itu adalah jawaban yang paling jitu. Paling Moratorium guru honorer. bukan tidak menghargai calon-calon guru yang lain ya. Ini harus ada solusi yang tepat ya, solusi yang tepat sambil menunggu ya. Saya kira sudah 1 jam ya kita berbicara dan masih panjang. Kalau menyangkut nasib guru honorer, saya kira kita semua sangat peduli. Kita prihatin dengan kondisi ini. Mudah-mudahan pemerintah ambil sikap yang tepat solusi dan guru honorer tetap mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai jumpa lagi. Salam Suar.